Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue guys. Kali ini gue mau bahas soal SSD nih. SSD NVMe merek Fanxiang. Fanxiang ini ya dari China ya. 2 terabyte. Gue beli dari AliExpress. Kemarin gue bayarin di AliExpress. Dapat harganya kalau dikurs ke rupiah itu sekitar 1.320.000-an deh. Nanti gua post di sini ya kwitansinya. Terus udah gitu ada pajak bea cukai masuk Indonesia sekitar 44.650 kalau nggak salah. Jadi total yang gua keluarin buat sampai dari China gue beli sampai rumah gue di Bogor tuh sekitar 1.370 gitu deh. Jadi kenapa gue mau ganti ini? Sebelumnya PS5 gue udah pakai NVMe ya. Udah lumayan lama, hampir sekitar setahun pakai FireCuda. Cuman yang 1 terabyte aja. Karena kalau ini harganya memang masih lumayan. Jadi rencana gue mau ganti nih. Mau ganti ke yang 2 tera. Cari pasaran yang termurah di lokal Indonesia, tentunya dengan resikonya juga ada sendiri. Kalau yang lokal Indonesia seperti Adata itu mungkin ya ada garansi yang bisa diklaim di Indonesia. Ini juga sebetulnya dari sellernya, ini resmi dari pabrikannya Fanxiang, itu ada garansi 5 tahun juga guys. Ada garansi 5 tahun juga, cuman kan nggak mungkin juga gue klaimnya ke China gitu ya, jauh-jauh ya. Jadi anggap aja ini nggak pakai garansi lah. Kita berdoa aja supaya fine aja dipakainya ya. Pasti ada aja sih yang tanya kenapa juga mesti gede-gede memori tambahan NVMe-nya gitu ya. Jadi buat beberapa orang kan banyak macam yang suka koleksi game. Nah gue itu seneng koleksi game yang bentuknya digital, karena mulai dari PS4 dulu gue itu gamenya 100% digital. Jadi koleksi-koleksi gue itu semuanya di digital. Nah, waktu PS4 gue pakai ini nih, Seagate eksternal HDD yang 5 terabyte. Jadi memang sengaja buat koleksi. Waktu pindah ke PS5 ini masih ke bawah karena semua koleksi game PS4 gue taruh di sini, gue taruh di HDD eksternal. Nah, sedangkan kalau untuk yang PS5 memang kan cuman 600-an ya memorinya. Jadi awal-awal gue pakai 1 tera yang dari FireCuda. Kalau ini sih ya udah ketahuan ya garansinya, garansi lokal resmi, kualitas juga memang udah punya nama kalau untuk Seagate. Tapi sekali lagi memori untuk simpen game-game PS5 itu udah cepat penuh karena gue langganan PS Plus, kebetulan langganan yang deluxe, itu kan game-gamenya udah banyak di library. Terus belum lagi yang tiap bulan kita dapat sekitar 3, kadang-kadang 4 game, 2 atau 3 ya, rata-rata normalnya 3 game lah per bulan. Itu bisa aja hanya diklaim di library tanpa di-download ke mesin. Tapi gue seneng kalau si gamenya itu udah ready untuk di mainin, karena kalau penyimpanan di HDD itu hanya untuk game-game PS4 yang bisa langsung dimainin dari HDD-nya. Sedangkan kalau untuk game-game PS5 itu cuma bisa simpen aja tuh di HDD eksternal, nggak bisa langsung dimainin. Jadi prosesnya harus pindahin dari HDD eksternal, dipindahin ke internalnya PS5 atau ke NVMe-nya, baru bisa dimainin. Nah, gue senang untuk koleksi yang langsung bisa dimainin gitu ya. Walaupun sebagian orang ada yang wah jadi backlog tuh nggak dimainin, ya nggak apa-apa karena memang passionnya untuk koleksinya pakai memori. Ini gue order di AliExpress tanggal 1 Juli 2023. 1 Juli 2023, kalau ngelihat perkiraan sampainya dia 31 Juli guys. Tapi ternyata kemarin per tanggal 13 Juli ini udah sampai ke Bea Cukai Indonesia. Jadi pas sampai Bea Cukai Indonesia gue dapat SMS dari PT Pos yang
nyuruh kita bayar pajak dan ongkir lokal. Jadi ongkir dari Cina ke Indonesianya itu sebetulnya ditanggung, bukan ditanggung, maksudnya udah free ongkir. Nah, kemudian kita diharuskan untuk membayar ongkir dari katakanlah bea cukai Indonesia mungkin di Jakarta ya. Nah, itu dibayar ongkir plus pajaknya ya. Itu gue dapat SMS sekitar 44.460 kalau nggak salah. Itu untuk setelah dibayarkan, proses clearance-nya itu 2 hari. Jadi dari tanggal 13 ini sampai ke rumah gue tanggal 15 nih. Jadi total keseluruhan itu 15 hari lah dari China sampai ke rumah gue. Kenapa juga harus cari yang dari China? Enggak, sebetulnya gue cuma mau cari yang opsi termurah aja. Opsi termurah kalau di Indonesia di marketplace gitu ya. Yang marketplace itu kan saat ini kayaknya yang termurah untuk 2 terabyte itu sekitar 1,8 1,7 lah ya. Gitu. Ya plus minus lah, ada garansi dan lain-lain bisa diklaim. Tapi ini kita coba aja karena kalau ngelihat video-video yang sudah orang upload, oh iya kebanyakan itu videonya berbahasa Spanyol ya, mungkin daerah sana yang paling banyak beli. Makanya gue coba bikin juga videonya yang bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Oh ya, ini kita belum unboxing ya. Coba kita unboxing dulu deh kalau gitu. Kita lihat dalamnya. Ini nanti sekaligus unboxing. Gue coba pasang di PS5-nya dan jadi video tutorial pasangnya juga. Nah, ini tampilannya guys. Biasalah ya, buku manual dan lain-lain. Mungkin nanti gue baca. Ini dapat, oh ini bautnya nih, baut dari heatsink. Oh iya, ini udah sama heatsinknya nih guys, udah sama heatsinknya nih. Ini baut buat heatsinknya. Ini penampakan memorinya, dapat obeng juga, obeng kecil kayaknya buat pasang itu kalau kita nggak siap obeng kali ya. Belum terpasang ya, ini masih terpisah. Kalau kayak waktu Fire Kuda kan dia udah nempel bawaan pabrik. Nah ini jadi masih gini nih, ya terlihat mungkin ya. Bisa kelihatan? Oke. Nah ini nanti mau kita pasangin. Ini untuk heatsinknya. Oh ini cukup tebal ya. Kayaknya memang untuk nempel nih heatsinknya. Aluminium bahannya. Dapat ini gel padnya untuk thermopad gitu, untuk ditempel nanti di heatsinknya atau di memorinya. Dapat 3. Ini plate dasarnya biasa aja ya, ini mungkin nanti dipasang gini, nah terus dibaut gitu ya guys ya. Kalau melihat posisinya di PlayStation-nya, di PS5-nya itu harusnya gini guys. Nah terus ininya gini nih, jadi mesti diperhatikan si kakinya ini nih harus di bawah. Nanti kalau pas dibuka tuh kelihatan tuh harus bawah. Kalau kebalik juga susah, nanti repot ya. Jadi gini guys. Oke. Coba deh kita praktekkan pasang itunya dulu. Pasang thermopadnya. Kita coba pasang thermopadnya. Kalau diperhatiin ini nggak ada kiri kanannya ya. Jadi mau begini atau begini kayaknya nggak akan kebalik sih ya. Ntar tinggal pasang itunya aja. Yang jangan sampai kebalik. Disediain 3. Tapi kayaknya pasang 2 cukup. Jadi nggak perlu semuanya kayaknya guys ya. Ini kita pasang di sini dulu. Biar rata. Dia memang nggak terlalu nempel ya guys. Nggak terlalu nempel. Jadi nggak kayak stiker yang lengket banget gitu. Tapi jangan lupa
si plastiknya ini diangkat. Plastiknya udah diangkat. Oke. Nah, ini untuk dasarnya gue mau pasangnya madep sini. Oke, satu udah terpasang, kita pasang lapisan yang berikutnya di rata ini guys. Oke, sepertinya cukup. Jangan lupa kletek plastiknya. Kalau nggak dikletek plastiknya, nggak bisa meredam panas dengan baik guys. Oke. Nah, kemudian penutupnya. Mesti di align lubangnya ya guys. Jangan sampai lubangnya nggak sejalur. Oke. Kita pasang dulu bautnya guys. Tadi udah kepasang ya bautnya guys. Ini ada 4 nih. Baut kecil sekali nih. Mesti perhatikan lubangnya ngepas. Udah terpasang. Ya. Kita tinggal bongkar yang sudah terpasang di PS5 nya, yang gue pakai FireCuda T530. Kita coba ganti pakai ini, terus di format kita lihat hasilnya. Jangan lupa ya, kalau buat lolo yang mau ganti memorinya itu harus dimatiin dengan cara benar. Jadi masuk ke setting, terus udah gitu ke storage. Nah, ini gue kasih lihat storage gue. Konsol storage-nya dari 667 tinggal sisa 105 GB. Terus ini, nah ini yang NVMe-nya ya, yang mau gue ganti. Ini masih Seagate FireCuda tuh. Dari 1 tera udah kepake 979, ya udah habis banget deh. Ini juga yang harddisk eksternal gue yang 5 tera. Ini kan kita mau copotin. Nah, ini mesti dimatiin dengan cara benar nih. Safely remove from PS5. Jadi aman, nggak dianggap kayak kena mati lampu ya. Kita stop pemakaiannya. Untuk yang SSD, yang NVMe ini cuman ada format, berarti bisa langsung lepas kayaknya, nggak pakai acara dimatiin kayak harddisk eksternal ya. Kalau yang eksternal udah nggak kebaca tuh karena udah gue stop. Oke, ini udah gue buka ya tadi plat covernya. Terus kita mau ganti yang di dalamnya, udah ada yang Seagate, mau kita ganti pakai yang Vansiang. Tinggal buka cover ini aja. Covernya pakai obeng biasa sebetulnya, obeng kecil aja, nggak perlu obeng khusus. Kita buka, platnya langsung copot. Itu ada bautnya lagi tuh, yang sini nih penguncinya. Kita buka baut dan spacernya dia. Baut dan spacernya, angkat sedikit 45 derajat, geser ke kiri. Oke, ini bautnya. Spacernya masih di tempatnya. Ini kemarin yang Seagate nih guys, 1 terabyte. Seagate 1 terabyte.
Ya, dia kalau ini udah dapat dari bawaannya nih. Walaupun ya sama, ada bautnya juga bisa dibuka. Sekarang kita pasang yang Fansiang. Oke. Sudah terpasang. Tinggal dipasang bautnya. Gak usah terlalu kencang banget guys, takut slack. Jadi karena memang udah didesain buat PS5, sama-sama ngeplak ya, tinggal plug aja. Oke, pasang lagi covernya. Oke, sip. Tinggal kita coba. Udah kita pasang dan udah nyalain lagi PS5-nya. Udah kedetek tuh ya. Kedetek M2 SSD-nya harus diformat. Kalau gitu kita format aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita format. Kita lihat dapat speednya berapa ya. Ya, udah kelihatan ya speednya 6522. Oke sih kalau gue bilang. Sama aja sama yang Fire Kuda juga segituan lah kemarin. Cuma 6500-an juga. Harddisk eksternalnya nge-restart tuh, di atas ada logo itu. Kita lihat storage-nya. Ini yang console storage. Fansiang S770 2 TB ya. Udah kebaca 2 TB. Ini masih loading ya, masih loading. Untuk harddisk eksternalnya memang agak lama guys, apalagi gue udah hampir full ya, udah 4 tera yang gue pakai itu, sisanya tinggal 500-an kan. 5 TB itu isinya 4,6 TB sebetulnya. Dia masih ada tanda ngebaca, masih loading. Ini udah kebaca ya, udah kebaca. Ini gue mau coba pindahin 5 game yang dari internal gue, sekitar 365 GB itu ya, dipindahin ke Fansiang yang 2 tera. Kita tes coba berapa lama. Cuma 5 menit. Beneran cuma 5 menit guys. Ini tinggal 12 detik terakhir. Cepet juga. Tapi itu baru cuman mindahin 5 game ya. Kalau download mungkin tergantung kecepatan dari internetnya sih. Setelah tadi dipindahin dari yang internal gue sengaja gue kosongin lah. Cuman buat yang kecil-kecil aja. Oke guys, kalau gitu sekarang gue mau coba downloadin koleksi game yang ada di PS5 ya, game library-nya. Oke guys, jadi tadi sudah proses penggantian ya. Gue yang awalnya pakai Fire Kuda nih, 1 TB aja. Memang terus terang ini feel-nya lebih premium sih, maksudnya kelihatan lah dari harga, bobot beratnya, lebih beratnya nih guys, lebih antep lah ya. Cuman sayangnya 1 tera, karena kalau gue beli yang 2 tera udah gak sanggup deh, harganya udah gak ngotak. Nah jadi tadi ganti pakai Fansiang ini yang 2 tera. Udah di tes speed juga. Tes speednya write speednya sama, dapatnya 6500. Ini juga Fire Kuda ini juga dapatnya 6500 juga ya. Udah dapat speednya 6500 juga. Jadi kalau kesimpulannya saat ini, ya gue nggak bisa bilang bagus sih, nggak bisa bilang bagus, nggak bisa bilang jelek. Tapi cuman kalau dilihat dari speednya aja sama nih.
yang Fire Kuda sama Fansiang bisa ngimbangin gitu speednya. Terus tadi udah coba sedikit aja mindahin game yang dari slot internal ke NVMe, itu sekitar 360 GB ya, cuman 5 menit dan berhasil. Oh iya, dan gue melakukan sedikit kesalahan noob banget sih. Game-game yang ada di sini nggak gue pindahin. Jadi ini juga belum gue riset nih, belum gue riset. Pertanyaannya, misalkan ini digunakan di PS5 lain, kan udah ada data game-gamenya tuh. Begitu dicolok, apakah langsung minta diformat? Apa bisa ya gamenya langsung dimainin? Padahal dia nggak beli game-game ini ya, nggak tahu juga ya kan. Tapi kalau feeling gue sih kayaknya harus diformat deh. Jadi PR-nya sekarang gue harus download game-game PS5 gue, mesti download baru ke Fansiang ini, yang lumayan makan waktu. Walaupun dari secara internetnya nggak masalah, karena gue pakai internetnya nggak pakai yang FUP, jadi nggak ada tuh fair usage. Untuk kuota-kuotanya nggak ada, bablas mau gue ratusan giga gue download juga nggak masalah, cuman makan waktu aja. Ya pelan-pelan deh. So simpulannya guys, untuk saat ini gue nggak bisa bilang jelek, nggak bisa bilang bagus juga, dalam arti kata normal ya. Jadi kalau dibandingin dua ini sama rate speednya saat ini ya, cuma itu doang yang bisa gue nilai. Tapi mungkin berjalan waktu, harapan gue moga-moga worth it dengan harga sekitar 1.3an gitu. Tapi dia bisa ngakomodir kapasitas yang lebih besar. Jadi prinsipnya kalau memang ada yang lebih murah, kapasitasnya lebih gede, speednya sama, kenapa enggak, ya kan? Balik lagi ke penilaian masing-masing. Soal garansi, ini jelas garansi ada di Indonesia, ini juga ada garansi tapi nggak ada di Indonesia. Tapi menurut pengalaman gue selama gue pakai setahun dan memang nggak ada apa-apa, kayaknya klaim garansi jarang kali ya. Sekali lagi, itu guys, biar waktu yang menjawab. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.